Berapa jam ini, moderator? Untuk saya. Aduh. Ya. Saya cabut dulu ya. Cabut bang. Oke. Oke. Siap. Oke deh ya. Baik. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemateri yang pertama kita, Bapak Ade itu udah luar biasa kasih materinya dari. Untuk beliau upload sekali lagi, beliau menaikkan ruangan. Memang diskusi ataupun seminar yang seperti ini layaknya itu memang semua pembicara hadir. Kenapa saya mau hadir itu saya memang menunggu kejaksaan hadir, BPK hadir. Nah, ini alhamdulillah dari Kapolda utusan bisa hadir. Karena kalau bicara pemberantasan korupsi banyak hal yang mau kita komprontir dengan para penegak hukum. Karena kita berbicara di Jambi sekarang sesuai dengan tema. Tapi paling tidak seminar ini bisa memberi masukan, bisa memberi wacana dan pengetahuan baru bagi adik-adik semua dalam konteks pemberantasan korupsi dan kinerja penegak hukum pemberantasan korupsi di Jambi. Baik, melanjutkan saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama. Tadi sudah dijelaskan bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang busuk. Kalau istilah bahasa Latin tadi corruptio, dari kata kerja corpore, itu artinya itu busuk, rusak, menjijikkan. Maka kalau kita berpikir definisi yang seperti itu, pertanyaannya, hukuman apa yang pantas bila mana orang suka melakukan perbuatan yang busuk, yang merusak? Apakah cukup misalkan di penjara 1 tahun? Sebagaimana yang ditanyakan oleh adik di belakang tadi, hukuman yang apa mesti harus dihukum mati? Kalau dari kacamata saya melihat, karena perbuatan korupsi itu adalah busuk dan merusak, maka koruptornya disebut dengan tidak memiliki malu, tidak punya rasa malu. Kalau begitu, sanksikan saja dengan cara memalukan. Jadi kalau orang tidak punya rasa malu, ya sanksikan saja dia dengan cara memalukan. Contoh misalkan suruh pakai baju oranye dari KPK, suruh nyapu jalan. Waktu jam kerja lagi itu orang rame-rame kan, suruh nyapu jalan, berbaris di tengah jalan. Kalau di Cina itu disuruh berbaris setiap pagi, dipertontonkan di masyarakat. Cuma aneh di negeri kita ini, ada perilaku koruptor malah dilindungi, bukan dimalukan. Padahal dia melakukan perbuatan yang tidak memalukan, yang tidak lagi memiliki rasa malu. Maka dianggap dia tidak punya malu, maka harus kita malukan. Begitu. Kedua, misalkan, mengapa perilaku koruptif itu masih tumbuh di pejabat? Kuat dugaan mereka pertama dendam dengan kemiskinan, atau memang doyan dengan hidup berpoya-poya segala macam. Artinya dia takut melarat. Kalau begitu sanksinya laratkan dia, miskinkan begitu. Meskipun tidak harus langsung hukuman mati, saya pikir kalau setiap koruptor dihukum dengan cara-cara memiskinkan, bahkan sampai kedua keturunannya, dia dan anaknya, cukup jerah rasanya orang. Kalau pikiran saya, kalau itu sikap yang diambil, miskinkan koruptor itu 2 tingkat dari dia dan anaknya. Cuma karena ini tidak, jangankan mau memiskinkan koruptor, hukum kita ini memeriksa kekayaan atau mengaudit terbalik saja kekayaan pejabat tidak mau. Padahal harta kekayaan pejabat itu sangat mudah ditelusuri karena dia figur publik, sangat mudah untuk diketahui. Oleh karena itu sangat mudah juga untuk melacak asal usulnya. Pertanyaan kita,
mau tidak ada aturan dan hukuman bagi pejabat untuk diperiksa kekayaannya, diaudit kekayaannya, bukan dilaporkan kekayaannya. Lucu hari ini kan begitu aturan kita. Mau jadi pejabat, kekayaannya itu dilaporkan. Semestinya mau jadi pejabat itu kekayaannya itu diperiksa, bukan dilapor. Begitu aturan hukum. Cuman problem kita hari ini, para pembuat undang-undang, para pembuat aturan itu malahan dari beberapa implikasi hukum itu membuat aturan dan undang-undang yang bagaimana meminimalisir tekanan bagi dirinya sendiri. Itu salah satu contoh. Hukuman kalau bisa diringankan. Ini kan yang membuat aturan ini kan DPR. Yang korupsi DPR, yang membuat aturan dia, tentu dia akan membuat aturan bagaimana meminimalisir tekanan pada dirinya. Maka dari kacamata politik, kita melihat memang tidak ada komitmen pemerintah, pejabat, terutama dalam pembuat regulasi untuk memberantas korupsi, itu tidak ada komitmen. Tidak ada lagi hari ini yang bisa dipegang. Siapa sih yang memang punya komitmen yang tinggi untuk menindak atau mencegah tindakan pidana korupsi? Enggak ada. Presiden yang sudah kalian pilih aja seperti itu. Ingat, suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah, bahkan dalam rumah tangga, kesalahan takut dilakukan itu bila mana pada sesuatu itu ada kewibawaan. Anda sebagai anak di rumah takut berbuat salah itu bila mana orang tua Anda punya kewibawaan, punya kehormatan, punya integritas. Kalau orang tua Anda tidak taat aturan, malah paling sering kalian lihat malas-malasan, apalagi misal kalau ada yang mabuk-mabukan, mana mau seorang anak hormat dengan orang tua. Artinya hukum bisa ditegakkan itu bila mana ada teladannya, bila mana ada contohnya. Kenapa? Karena hukum tidak cukup dengan regulasi teks yang sudah dibuat, tidak cukup itu. Dia butuh regulasi konteks. Kalau ada orang yang dimiskinkan, kalau ada orang yang dipermalukan, maka kita yang belum melakukan kesalahan akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan kesalahan. Karena sanksinya ringan, korupsi 5 miliar, hukuman 1 tahun, hal seperti itu malahan memberi rangsangan kepada pihak lain untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena dia sudah hitung ekonomi. Hukuman cuma 1 tahun, korupsi 5 miliar. Secara ekonomi beruntung korupsi begitu. Nah, begitu logika aturan dengan logika hukum. Melihat fakta yang terjadi hari ini, maka kita simpulkan memang tidak ada orang yang punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Itu bisa dicek dari regulasi-regulasi yang ada. Contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tadi yang disampaikan 31 tahun 99 sebagaimana dirubah dengan nomor 20 tahun 2001. Di situ dijelaskan ada hukuman maksimal. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi itu dihukum seumur hidup. Pernah ada Anda mendengar koruptor dihukum seumur hidup? Jadi percuma tek. Itu bukti bahwa memang tidak ada, sekali lagi, komitmen untuk memberantas korupsi. Ini problem, ini persoalan. Lalu mengapa ini bisa muncul sekali? Tadi sudah Anda bahas semua. Semakin ditangkap orang, semakin dipenjara, semakin diberi sanksi, semakin masif tindak pidana korupsi. Semakin tidak takut pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa itu terjadi? Perilaku koruptif itu memang sudah ada dan malahan sudah diberi peluang terjadi itu sejak lahir, sejak dari dalam rahim daripada kasus itu sendiri. Contoh,
Mau jadi pejabat melalui seleksi, mau jadi pegawai melalui seleksi, mau tes apapun di negeri ini itu ada seleksinya. Pintu rahim itu sudah diawali dengan perilaku koruptif. Anda mau masuk perguruan tinggi saja, kalau Anda tidak punya kredibilitas dan integritas, itu memberi stimulus perilaku koruptif kepada Anda. Bagaimana bisa lulus? Itu pintu rahim itu. Sehingga Anda bisa lolos masuk ke salah satu perguruan tinggi akibat kedekatan. Kedekatan itu mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan. Pejabat yang memiliki kewenangan menyalahi kewenangan sehingga menerima Anda. Artinya kan sudah dari rahim perilaku korupsi itu berlaku. Pejabat pun demikian. Mau jadi apapun pejabat. Maka secara problematika dinamika sosial seluruh sendi kehidupan kita itu sudah berperilaku korupsi. Kita nggak bisa menyalahkan pejabat semua. Pejabat yang hari ini contoh lembaga legislatif itu lahir dari rahim rakyat. Yang milih mereka siapa? Rakyat. Alasan Anda memilih mereka apa? Disuap. Ya sudah, jangan protes kalau gitu. Lembaga legislatif para anggota dewan lahir dari rahim demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pelakunya rakyat. Kalau ada anggota DPR kemarin yang OTT rame-rame, uang ketok palu yang hari ini masih berlangsung sidang, itulah produk rakyat 2014-2019. Mau nyalakan mereka? Saya tanya, emangnya mereka dipilih siapa? Malaikat? Hantu? Yang milihnya ya masyarakat Jambi. Jangan-jangan ada satu di antara kalian milih mereka. Di sini penekanannya, saya ingin menegaskan bahwa ada kesadaran kita yang belum tumbuh dengan baik dalam mencermati fenomena politik dan hukum yang berkembang di masyarakat. Kesadaran. Jadi nggak bisa kita menyalahkan siapapun. Karena ini akarnya kembali kepada rakyat, kembali kepada kita semua, akarnya. Lalu pertanyaannya, kalau begini problemnya apa? Berarti pesimis dong bahwa pemberantasan korupsi bisa diberantas. Ya memang pesimis. Apabila Anda sendiri sebagai warga yang berdaulat dalam konteks politik tidak merubah sikap atau tidak cenderung melakukan perilaku yang koruptif, itu kembali kepada kita semua. Pejabat itu penyelenggaranya saja. Mereka hanya karena beban dan efek daripada proses yang sudah mereka tempuh. Menjadi bupati, jadi gubernur, itu mereka hanya sebenarnya menjalankan sisa-sisa beban atas proses yang ditempuh, yang itu semua diberatkan oleh keadaan yang terjadi di tengah masyarakat. Mau jadi wali kota, rahim wali kota partai politik, rahim bupati atau kepala daerah itu partai politik. Kenapa? Karena dari partai politiklah yang bisa mengusungnya menjadi wali kota dan bupati. Partai politik. Baru daftar saja sudah bayar. Lalu di mana optimisme kita bahwa si calon atau si bakal calon ini tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan negara bila mana nanti menjabat? Dia baru daftar saja sudah bayar. Berarti lembaga partai politik bermental korup. Terus nanti dia menjadi calon, ikut kampanye, mau dipilih. Agar Anda mau memilihnya, Anda minta uang. Dari situ sudah mulai. Ya sudah, karena dia punya nafsu berkuasa, dia bayar untuk berkuasa. Artinya dia beli untuk berkuasa. Dengan cara berpikir ekonomi, pada saat saya berkuasa, saya ambil gantinya. Udah sederhana aja. Itu fakta.
Maka saya sering diskusi dengan para pejabat. Memang terakhir-terakhir saking muak saya melihat fenomena penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan segala macam. Memang solusi terakhir memang harus ada revolusi penegakan hukum, revolusi birokrasi. Ini orang yang lama-lama yang direkrut dengan akibat dari menyuap, menyogok segala macam, memang harus didelete, harus dibersihkan, nggak bisa lagi dipakai. Perilakunya memang sudah seperti itu. Apa kurang coba? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ade. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan kekuasaan dan jabatan saya mengikuti. Apalagi yang kurang kalau seperti itu? Sehingga dalam saat dia melaksanakan jabatan masih juga dia merugikan keuangan negara, masih juga dia zalim kepada masyarakat, masih juga dia mengambil hak rakyat. Dia diangkat saja tuh pakai demi Allah. Kalau sudah limit seperti itu, kata Profesor Said Salim, Tuhan saja dia tidak takut, memang kita tidak punya harapan dengan pejabat begitu. Maka satu-satunya mungkin masih ada jalannya. Itu saya hanya minta kepada Anda yang akan nanti menjadi pejabat, calon-calon penerus kepemerintahan, menjalankan pemerintahan di kemudian. Saya pengen Anda dendam dengan sistem birokrasi seperti ini. Sehingga pada waktunya Anda menjabat, Anda anti dengan tindakan-tindakan yang menyeleweng. Anda anti dengan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Saya ingin Anda dendam begitu. Jangan nanti di kemudian hari, saya cukup menduga, dua di antara Anda semua ini akan menjadi pejabat. Kenapa? Karena sudah dirintis niat untuk itu. Anda mau kuliah, ya kan, mau belajar, mau punya ilmu pengetahuan, ambil jurusan sesuai dengan skill dan kemampuan. Berarti ada target ingin menjadi seorang abdi negara. Ingat, menjadi abdi negara itu dalam pemahaman institusi. Yang benar itu Anda menjadi abdi Tuhan. Jadi jangan terlalu, hari ini kan banyak pejabat yang disdefinisi terhadap makna jabatan yang melekat padanya. Bahwa ia itu duduk menjalankan tugas itu dalam pengertian kewajibannya sebagai pejabat, bukan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Ini problem. Artinya memang ada kesalahan berpikir gitu. Tanya mereka, ya ini kewajiban tugas. Saya hanya menjalankan tugas. Seyogianya sebagai kaum dan makhluk yang beriman, dia itu dalam pemahaman filosofis bahwa dia sedang mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi kepada negara. Dia sedang menjalankan amanah yang dititipkan Tuhan, bukan amanah yang dikarenakan usahanya untuk merebut sebuah jabatan. Kedangkalan pemahaman seperti itu mengeringkan nurani, mengeringkan iman di saat ia menjalankan tugas. Itu udah pasti. Kalau orang kedangkalan pemahaman dalam konteks tanggung jawab hidup, pasti kering dia dalam konteks amal ibadah. Maka pemahaman tugasnya adalah kewajiban dia sebagai abdi negara, bukan kewajiban dia sebagai abdi Tuhan. Kalau begitu, maka dia akan menafsirkan jabatannya, akan menjalankan tugasnya itu sesuai dengan tafsirnya, bukan sesuai dengan tafsir Tuhan. Maka pejabat yang bersangkutan akan melakukan tugas bila mana ia suka, akan melaksanakan tugas bila mana ada honor, akan melaksanakan tugas bila mana ada uang jasa. Pemahamannya begitu, pemahamannya keringat yang mesti dibayar akhirnya. Itulah yang ujungnya terakhir menjadi suap menyuap, sogok menyogok, rayu merayu, iming mengiming. Begitu fenomena yang terjadi. Itu seluruh birokrasi itu. Bayangkan, aula dinas pendidikan menurut pikiran harfiah kita, ini dinas pendidikan, ini kaum terdidik, orang yang terpelajar dan orang yang punya pendidikan. Kepala dinasnya saja masuk penjara. Jadi gimana? Itu ukuran harfiahnya begitu kan? Mustahilah kaum terdidik, kaum yang berilmu, punya pengetahuan, duduk di lembaga dinas pendidikan, tidak
mustahil dia melakukan korupsi. Buktinya pada dinasnya saja masuk penjara. Artinya kan nggak bisa dipegang. Oh, dia itu profesor, kaum terdidik, bahkan belajar direktor, mengayomi seluruh ribuan mahasiswa yang semuanya itu terpelajar. Memang ujungnya masuk penjara juga. Jadi siapa yang mesti harus dipegang? Mengapa kemungkinan itu terjadi? Ya kemungkinan dia duduk sebagai rektor itu juga nyuap, habis hartanya untuk merebut jabatan. Maka kewajibannya mengembalikan harta itu. Kalau begitu cara dia mengemban tugas, siapapun orangnya, jangankan orang lain, termasuk Anda pun akan berperilaku korupsi. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang paling penting, tinggal lagi pertanyaannya, saya ini manusia loh. Kalau kita sebagai manusia, sikap apa yang paling manusiawi untuk hidup? Sikap apa yang paling manusiawi jika diberi amanah? Sikap apa yang paling manusiawi jika diberi jabatan? Minimal itu standar. Kalau kita mengaku, wah saya ini orang beriman loh, ya sudah. Kalau begitu, sikap apa yang paling berlandaskan iman untuk Anda melaksanakan tugas? Jangan itu hanya sebatas dogma sendiri, tetapi tidak menjadi implementasi pada setiap kapasitas yang dimiliki. Problem kita ini sudah carut marut kalau saya melihat. Karena kapasitas saya bicara dari kacamata pengamatan politik, dari kacamata pengamatan politik saya khusus di Jambi itu tidak ada harapan. Dari kemarin-kemarin itu sudah saya kasih tahu, hati-hati memilih pemimpin. You bakal rugi, nanti tidak ada harapan hidup. Terbukti memang tidak ada harapan. Apa yang bisa diharapkan di Provinsi Jambi ini? Coba. Kenapa ini terjadi? Ya karena salah kalian. Kenapa memilih Zumi Zola? Jelas-jelas orang itu bisa jadi lebih cerdas kalian, lebih pintar kalian milih dia. Alasannya apa? Ganteng bang, kan lucu. Mahasiswa loh, kalau dia datang ke Unja hebohnya minta ampun. Wah, ini gimana cara berpikir mahasiswa ini? Ya, kalau begitu siapa yang mau disalahkan? Ambruk selama kepemimpinan Jambi Tuntas ini yang dilanjutkan oleh Pak Rudi Umar sampai hari ini, ambruk, tidak ada yang kita nikmati. Tapi itu semua tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia menang, dipilih oleh Anda semua. Yang bisa disalahkan siapa? Ya salah Anda sendiri. Mengapa memilihnya? Ya Pak, dulu berharap kalau dengan dia ada harapan, berarti Anda ini pencinta harapan namanya. Ketemu dengan PHP Anda rugi sendiri. Itulah contohnya. Jadi apalagi sebagai mahasiswa ini saya tekankan, kalau sebagai mahasiswa nggak boleh begitu cara berpikir. Tetap rujukannya itu objektif dan ilmiah, tidak lebih dari itu. Karena Anda mahasiswa, kecuali kalian orang awam. Enggak saya tuntut referensinya itu harus ilmiah, standar ukurnya harus akademik. Sebagai mahasiswa, alat ukur perbuatan, alat ukur perkataan, alat ukur mengambil keputusan itu harus akademik. Bila mana tidak memenuhi unsur-unsur nilai-nilai akademik, maka integritas Anda sebagai mahasiswa dipertanyakan. Ini mahasiswa atau hanya seorang pemuda yang terdaftar di perguruan tinggi? Maka siapapun yang mengaku dirinya sebagai mahasiswa, apapun perkataan, apapun perbuatan, apapun keputusan, terutama dalam konteks keputusan politik, rujukan untuk mengambil keputusan itu mesti mengandung nilai-nilai akademis. Harus ilmiah, jelas alat ukur secara ilmu pengetahuan, secara teori. Karena Anda mahasiswa. Kalau Anda orang awam, saya tidak minta teori. Begitu cara melihatnya. Sekarang tinggal lagi kembali kepada kita semua menatap bagaimana ke depan. Bagaimana harapan Anda ke depan? Ingat, ke depannya itu Anda yang menikmati hidup.
Yang Anda tanam hari ini, besok Anda yang akan memetik. Bila mana keliru yang Anda tanam hari ini, keliru memilih pemimpin, keliru menunjuk pejabat, keliru dalam hal mengambil keputusan dalam hal politik, besok Anda sendiri yang akan menikmati. Begitu pemahaman. Nah, maka kalau ada para narasumber yang lain, saya ingin sekali menanyakan secara hukum. Apalagi kemarin saya dengar Kejati konferensi pers menghentikan kasus pembangunan perkantoran Bukit Tengah di pemerintahan Kabupaten Kerinci. Dihentikan. Bayangkan di kalian, 5 tahun kasus itu disandra oleh Kejati, baru kemarin dihentikan. Apa tidak menyiksa si terperiksa itu? Artinya selama 5 tahun terperiksa, terlapor itu tersiksa batin psikologinya, menunggu kepastian hukum atas kasusnya. 5 tahun kemudian baru dihentikan. Maka saya tadi berdebat dengan Pak Ade, saya kasih tahu bagaimana kerugian imaterial kepada terperiksa. Malu yang diterima seperti itu. Maka patut diduga dari kacamata publik ada yang tidak beres dalam menyandra kasus itu hingga 5 tahun. Saya ingin mempertanyakan itu dengan Kejati. Kelembagaan yang seperti ini dalam konteks penegakan hukum berarti tidak proporsional. Kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi di Jambi. Maka saya sampaikan tadi, benarlah secara teori hukum itu multitafsir. Satu pasal bisa beribu pendapat. Saya katakan dengan Pak Ade, saya sepakat dengan pernyataan Bapak seperti itu, setuju. Tapi kalau dalam konteks tindak kejahatan, apalagi dalam konteks tindak pidana korupsi, barang ini konkret jelas. Kalau hal-hal yang jelas seperti itu nggak boleh menyandra orang. Bila mana benar-benar mengandung unsur sebagaimana disebut tadi, adanya kerugian negara, ada pihak yang diuntungkan, memperkaya diri sendiri atau orang lain segala macam, itu barang konkret. Ngapain harus menunggu sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Mohon maaf, momok yang berkembang orang seperti itu Anda ATM-kan. Nggak boleh begitu. Ini konteksnya penegakan hukum. Itu yang terjadi. Kalau orang kecil belum ditemukan kesalahannya saja sudah dipenjara. Hal-hal seperti ini yang terjadi selama ini. Dan kami terus terang sebagai generasi ini memang cukup muaklah melihat keadaan-keadaan Anda yang dalam konteks penegakan hukum. Ini kebetulan dia cepat lari. Saya sebenarnya mau coba konfrontir karena dia kebetulan sudah Kadif Riskrimsus ya, tidak pidana korupsi. Ini ada kejadian hukum, peristiwa hukum. Tuduhannya itu tidak pidana korupsi. Tapi ditanya sama penyidik, dasarnya apa Anda mengatakan ini korupsi? Kerugian negaranya mana? Ada lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, BPK atau BPKB atau apa? Itu semua tidak ada, tapi mereka sewenang-wenang mengatakan ini tindak pidana korupsi. Wah, jadi saya pikir gimana cara Anda menyidik kasus kalau seperti ini? Ini yang terjadi. Artinya mereka dikejar adanya istilah target penyetoran kasus. Maka sembarang orang ditargetkan jadi berkasus. Mereka punya target. Bukan momok, faktanya begitu. Ada perintah bahwa setiap Kapolres wajib satu tahun store kasus tindak pidana korupsi. Artinya dia sudah menduga 1 tahun ada tindak pidana korupsi. Pertanyaan saya, kalau dalam 1 tahun tidak ada orang korup, siapa yang harus dijadikan target? Ini bukan begitu cara pemberantasan korupsi. Saya bilang, kok pasti harus pakai agenda? Malahan jadi reputasi. Kita nggak boleh langsung menyatakan bahwa ada ini korupsi semua. Semua orang
menjadi dua pilihan kita. Semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, kita boleh percaya dan boleh tidak percaya, meskipun sudah inkrah di pengadilan negeri. Kenapa? Ujungnya nanti bisa lepas juga. Jadi yang benar yang mana? Bisa jadi di pengadilan negeri diputus bersalah, naik banding jadi tidak bersalah, naik lagi kasasi jadi bersalah, peninjauan kembali lagi jadi tidak bersalah. Mau pegang yang mana kita? Sementara masyarakat sudah didoktrin bahwa si A itu koruptor. Ini konteks-konteks penegakan hukum yang tidak konsisten, saya katakan. Lembaga penegak hukum saja itu tidak ada yang konsisten. Jadi kita mau pegang yang mana? Sehingga karena kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita sudah muak, kita mengeneralisir saja, ya sudah seluruh pejabat ini koruptor lah. Padahal masih ada juga pejabat itu yang baik. Kenapa? Ya itu tadi, kepastian penegakan hukum dalam konteks penegakan korupsi itu sampai hari ini saya sendiri sudah yang mengikuti perkembangan dinamika politik hukum tidak bisa menjadi apa yang harus jadi pegangan. KPK yang menjadi pegangan kita awal-awal kemarin, sekarang diragukan. Butuh ada pengawas, bentuk lagi dewan pengawas, dilantik kemarin. Lalu saya tanya, yang mengawasi dewan pengawas siapa? Kalau begitu terus cara kita berpikir, KPK diawasi dewan pengawas, yang mengawasi dewan pengawas. Jadi kalau begitu terus cara penyelenggara negara mengelola negara ini memang rakyat tidak ujung dapat kesejahteraan. Pasal 5 Pancasila keadilan sosial itu memang tidak ada ujungnya, kita akan menikmati itu. Kenapa? Mereka ngurus diri saja tuh repot. Pemerintah ngurus dirinya sendiri itu repot, apalagi mengurus rakyat. Nah, di situ yang kadang-kadang kita memang butuh seorang pemimpin yang punya leadership yang tinggi, pengetahuan yang cukup, memiliki integritas dan punya komitmen. Cuma aneh di Indonesia, manusia keluar dari God itu bisa jadi presiden. Bukan manusia keluar dari kampus yang jadi presiden, atau yang keluar dari Harvard, atau apa kampus yang paling canggih, yang paling hebat di dunia, yang keluar dari itu. Bukan yang keluar dari situ di Indonesia bisa jadi presiden, yang keluar dari God. Kan alat ukurnya minus sekali. Itu membuktikan memang fenomenanya secara umum warga negara Indonesia masih di bawah standar. Kalau saya sebagai kaum terdidik melihat itu lucu aja melihat warga negara Indonesia seperti itu. Ada manusia keluar dari God bisa jadi presiden. Ini ada manusia keluar dari kampus nggak bisa jadi apa-apa, nggak dipilih orang, kan lucu kan? Meskipun demikian, karena sudah dipastikan generasi pasti berganti, hari ini saya sampaikan pesan kepada Anda yang bakal menjadi generasi berikut. Tingkatkan kompetensi, integritas, ilmu, sehingga pada waktunya nanti Anda menjadi pejabat, Anda tidak dimaki-maki orang seperti saya pada waktu itu nanti. Kalau kalian di waktu nanti ada orang seperti saya nanti duduk juga seperti ini, lalu yang nonton, yang jadi audiennya anak-anak Anda, itu akan mendengar hal seperti ini. Kalau Anda tidak beres juga jadi pejabat. Ini kan jangan-jangan di antara Anda semua ini kan ada orang ayah-ayah, orang tua Anda kan ada yang jadi pejabat. Sampaikan dengan orang tua. Jangan bagian daripada yang membebani daripada tugas orang tua. Jujur kalian melaporkan keuangan, kebutuhan kampus, kebutuhan kuliah. Uang semester sekian ya sekian, jangan ditambah-tambah. Itu membebani orang tua. Itu juga mendidik perilaku untuk anti korupsi. Kalau Anda dari mahasiswa ini saja sudah punya siasat bagaimana memperkaya diri sendiri dari sumber keuangan orang tua, kuat dugaan Anda akan menjadi pejabat yang korup. Karena Anda sudah lihai untuk itu. Mengapa mereka korup? Tadi sudah disampaikan, karena ada peluang. Jangan-jangan memang karena mereka sudah lihai.
mengecoh kegunaan dan kemanfaatan fasilitas negara itu mereka sudah lihai. Nah, maka solusi terakhir kembali kepada generasi penerus. Solusinya tinggal itu, karena generasi yang ada hari ini nggak bisa begitu diharapkan. Apalagi pejabat yang ada hari ini juga nggak begitu bisa diandalkan. Nah, tinggal lagi dengan Anda. Revolusi birokrasi. Pangkas mental-mental para pejabat yang korup. Revolusi kesadaran. Anda sadar akan diri Anda sebagai manusia, minimal mampu bersikap manusiawi. Kalau menjadi pejabat, mampu mewujudkan sifat-sifat kemanusiaan sebagai pejabat. Terakhir, pengujian keimanan. Karena lebih dari itu nggak ada lagi. Aturan sudah numpuk, lembaga sudah banyak, polisi digaji sudah besar-besar, kejaksaan sudah banyak besar. Enggak juga selesai. Ujungnya kembali kepada diri kita masing-masing. Demikian, karena sudah disampaikan, meskipun saya pesimis, Anda tetaplah optimis karena Anda generasi penerus. Karena kalau saya ini generasi utama. Mudah-mudahan ke depan Provinsi Jambi bisa lebih baik. Sebentar lagi Pilgub, gunakan akal pikiran, otak untuk menentukan siapa yang akan memimpin Anda 5 tahun ke depan. Jangan gunakan hawa nafsu sendiri, ya. Saya tegaskan tadi, terutama dari mahasiswa. Standar alat ukurnya nilai-nilai akademis. Kalau you tidak punya alasan akademik memilih seseorang, kamu saya anggap bukan mahasiswa. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.